Halo Sobat Pans, kali ini aku akan bahas mengenai saham PT Global Digital Niaga dengan kode saham BELI. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bibli? Marketplace besar di Indonesia ini resmi melantai di Bursa Efek lewat IPO pada 17-24 Oktober tahun 2022 yang lalu. Tapi gimana sih kinerja keuangannya? Apakah prospeknya menjanjikan? Dan yang paling penting, apakah saham BELI ini layak dikoleksi? Yuk kita bahas lebih lanjut. BELI adalah perusahaan yang bergerak di bisnis retail digital, khususnya di bidang e-commerce. Didirikan sejak tahun 2011, Bibli jadi salah satu pelopor belanja dan gaya hidup omnichannel di Indonesia. Singkatnya, Bibli menghubungkan pengalaman belanja online dan offline lewat platform digital serta toko fisik dari berbagai merek terkenal. Bibli juga terus berkembang dengan berbagai akuisisi. Pada tahun 2017, mereka mengambil alih Tiket.com untuk memperluas layanan ke sektor perjalanan dan akomodasi. Bibli makin lengkap dengan masuknya PT Supra Boga Lestari, yaitu perusahaan di balik Rans Market dan Farmers Market, supaya pelanggan bisa belanja kebutuhan sehari-hari lebih mudah. Bahkan pada tahun 2022, Bibli berhasil menempati posisi teratas di kategori Consumer Electronics dan Makanan Segar, B2C, Omnichannel, Persifrost, dan Sullivan. Nah Sobat Pans, setelah tahu sedikit tentang Bibli, kira-kira saham BELI ini menarik nggak ya buat dikoleksi? Nah, Bibli resmi melantai di Bursa Efek lewat mekanisme e-IPO dengan menawarkan hingga 17,77 miliar lembar saham baru. Saham yang ditawarkan ini memiliki nominal Rp250 per lembar, atau setara dengan 15% dari total modal setelah IPO. Harga penawarannya berada di kisaran Rp410-Rp460 per saham. Dan dalam proses IPO ini, PT BNI Sekuritas, BRI Reksadana Sekuritas, dan BCA Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Mereka menjamin seluruh saham yang ditawarkan dengan skema full commitment, yang artinya mereka siap membeli saham yang tidak terserap oleh publik. Lalu kemana dana IPO BELI digunakan? Nah, menurut prospektus IPO, dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya emisi, yaitu 5,5 triliun, digunakan untuk melunasi saldo utang perbankan. Kemudian sisanya digunakan untuk modal kerja perusahaan dan anak usahanya, termasuk untuk pengembangan bisnis, khususnya dalam penjualan dan pemasaran, kemudian inovasi produk serta peningkatan operasional dan teknologi, lalu pembiayaan operasional seperti pemeliharaan dan kebutuhan lainnya. Nah, dengan strategi ini, Bibli berhasil dapat memperkuat bisnisnya dan meningkatkan daya saing di industri e-commerce Indonesia. Nah, Sobat Pans, di tahun 2023, saham Bibli mengalami penurunan signifikan, sementara laporan keuangan terakhirnya masih belum dirilis. Berdasarkan laporan Emiten News, kondisi keuangan Bibli hingga 30 September tahun 2023 menarik perhatian Bursa Efek Indonesia, terutama karena penurunan drastis pada kas dan ekuitas perusahaan. Kas dan setara kas Bibli turun dari 3,7 triliun pada Desember tahun 2022 menjadi 1,44 triliun atau anjlok 53,6%. Penurunan ini terjadi karena kas digunakan untuk kebutuhan operasional guna mendukung pertumbuhan bisnis. Kemudian arus kas operasional masih negatif mencapai minus 2,90 triliun. Sementara itu, ekuitas Bibli juga mengalami penyusutan dari 10,48 triliun di akhir tahun 2022 menjadi 7,95 triliun per September tahun 2023, turun sebesar 24,8%. Nah, penyebab utamanya adalah kerugian yang masih terus berlanjut dan mengalami kerugian sebesar 2,63 triliun dalam periode berjalan. Direktur dari Bibli yaitu Erik Winarta menegaskan bahwa Bibli tetap berkomitmen untuk memperbaiki kondisi keuangannya dengan beberapa strategi seperti merampingkan portfolio produk, terutama di segmen retail agar lebih efisien, kemudian fokus pada kategori produk dengan margin lebih tinggi, guna meningkatkan laba bruto. Lalu kemudian melakukan sinergi dan inovasi ekosistem, serta mencari peluang bisnis baru, dan menerapkan efisiensi biaya tanpa mengorbankan potensi pertumbuhan jangka panjang. Bibli berharap dengan kondisi ini, mereka bisa memperbaiki margin keuntungan, meningkatkan ekuitas, dan mengarahkan bisnis ke jalur yang lebih sehat di masa mendatang. Kemudian kita lihat kebijakan dividen saham BELI. Bibli berencana membagikan dividen tunai setidaknya sekali dalam setahun, tergantung pada keuntungan yang diperoleh dan kondisi keuangan perusahaan. Namun pembagian dividen baru bisa dilakukan setelah saldo laba positif. Nah, kemudian kita lihat
Potensi dan peluang pasar saham beli. Bibli melihat berbagai peluang pertumbuhan yang didorong oleh tren digitalisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Beberapa faktor utama yang menjadi pendorong bisnisnya antara lain peningkatan daya beli kelas menengah. Kelas menengah dan kelas atas di Indonesia terus bertambah, dari 62,2 juta orang di tahun 2020 menjadi 74,6 juta tahun 2025. Dan tentunya, digitalisasi dan urbanisasi semakin mendorong pertumbuhan belanja online. Kemudian peningkatan penggunaan berbelanja lewat online. Nah, karena sekarang semakin banyak orang berbelanja lewat online, dan hal ini dapat memperluas kategori produk yang dibeli secara digital. Kemudian pertumbuhan belanja online. Nilai retail online di Indonesia tumbuh pesat. Lalu kemudian kita lihat kekuatan dari saham beli. Selain peluang pasar yang besar, Bibli memiliki keunggulan kompetitif yang kuat, karena menjadi bagian dari salah satu ekosistem bisnis paling terdiversifikasi di Indonesia. Yang pertama, Bibli mendapat dukungan dari Grup Djarum. Bibli berada di bawah naungan Grup Djarum yang memiliki ekspansi luas di berbagai sektor, termasuk perbankan dan keuangan, melalui kepemilikan di Bank Sentral Asia atau BCA, kemudian barang konsumsi yang memiliki brand kuat dalam industri consumer goods, lalu telekomunikasi dan e-commerce, berperan dalam pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Nah, dukungan ini memberikan Bibli modal kuat dan jaringan luas untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya. Lalu tidak hanya itu, Bibli juga memiliki sinergi dengan berbagai entitas dalam grup, termasuk Tiket.com, yaitu platform gaya hidup dan online travel agent atau OTA untuk perjalanan dan hiburan. Kemudian Ranch Market, yaitu bisnis retail barang kebutuhan sehari-hari dengan segmen premium. Well, tentunya kombinasi ini memperkuat posisi Bibli sebagai ekosistem digital yang mampu menjangkau berbagai segmen konsumen, dari e-commerce, perjalanan, hingga retail kebutuhan harian. Dengan dukungan grup yang kuat dan jaringan bisnis yang luas, Bibli masih bisa dilihat memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan tren konsumen digital, kemudian memanfaatkan ekosistem yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ekspansi bisnis. Nah, Bibli percaya mereka dapat terus beradaptasi dengan perkembangan pasar dan meningkatkan daya saingnya di industri e-commerce dan digital Indonesia. Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1 juta, khusus menggunakan RDN Bank Panin. Dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.